Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Fadila Eka Giovanni dengan NIM 1314622020 dari Statistika 2022. Dan saya Kansana Diva dengan NIM 1314622032 dari Prodi Statistika 2022. Saya Anggi Nur Zafira dengan NIM 1314622009 dari Prodi Statistika 2022. Dan saya Ilma Fatia Rahmani dengan NIM 1314622023 dari Prodi Statistika 2022. Mata kuliah, bank dan lembaga keuangan lainnya semester 120, dosen pengampu Bapak Maulana Amirul Adha MPD. Dengan ini kami membuat video podcast dengan tema Kerjasama dan konflik antar lembaga keuangan internasional. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast kami, selamat datang di podcast ini. Saya Fadila Eka Giovanni atau biasa dipanggil Eka. Di sini tidak sendiri. Saya ditemani bersama Saya Anggi Nur Zafira, biasa dipanggil Anggi. dan hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kerjasama dan konflik antar lembaga keuangan internasional. Nah, sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan terlebih dahulu nih narasumber spesial kita pada hari ini. Beliau bernama Ibu Komiati SPD sebagai Kepala Subbagian Keuangan di Institut Pariwisata Trisakti, yang sekarang ini beliau sedang mendalami bidang ekonomi internasional. Mari kita sapa dulu nih teman-teman. Selamat datang, Selamat datang, Ibu. Selamat datang, terima kasih. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Senang bisa berbagi dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Komiati, biasa dipanggil Ibu Koko. Alhamdulillah saat ini masih bekerja di Institut Pariwisata Trisakti sebagai subbagian kepala keuangan. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi yang utama nih teman-teman, mari kita kenalkan dulu nih apa sih itu Lembaga Keuangan Internasional atau LKI. Eka, bisa dong jelasin sedikit tentang Lembaga Keuangan Internasional itu? Oke, boleh nih sebagai awalan ya teman-teman mengenai materi kelompok kami, yaitu Lembaga Keuangan Internasional atau yang akan selanjutnya kami sebut dengan LKI, yaitu organisasi yang menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara anggotanya, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau untuk tujuan pembangunan. Nah, contoh utama dari Lembaga Keuangan Internasional yang akan disinggung pada kali ini ada 3. Yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF. Kemudian yang kedua ada Bank Dunia atau World Bank, dan yang terakhir adalah yang lembaga regionalnya nih teman-teman, yaitu Asian Development Bank atau ADB. Nah, lembaga-lembaga ini tuh memiliki tujuan utama untuk mendukung stabilitas keuangan global dan pembangunan ekonomi. Namun, seringkali nih mereka tuh memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda yang bisa memicu kerjasama maupun konflik di antara mereka. Bener banget nih Anggi. Jadi mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman dari podcast kali ini, sesi intinya begitu ya Ibu. Mungkin langsung izin tanya kepada Ibu Kokom, bisa dijelaskan Ibu bagaimana lembaga-lembaga keuangan internasional ini biasanya saling bekerja sama? Baik, tentu saja ya. Salah satu contoh kerjasama yang signifikan adalah saat krisis keuangan ekonomi global, mereka tahun 2008, IMF, Bank Dunia, dan bank-bank pembangunan regional bersatu untuk menyediakan paket bantuan keuangan kepada negara-negara yang terkena dampak. Mereka juga berkoordinasi dalam memberikan saran kebijakan untuk membantu negara-negara tersebut pulih cepat dan stabil. Oke, jadi dalam situasi krisis global seperti itu ya Bu, Iya. kerjasama mereka nih berarti sangat penting begitu ya Bu? Betul sekali. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dalam proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, seringkali beberapa lembaga ini bergabung untuk mendanai dan memberikan bantuan teknis. Oke Ibu, mohon izin melanjutkan ya Ibu. Baik, silakan. Mungkin bisa beri kami contoh sedikit gitu Ibu yang spesifik. Baik. Proyek apa sih yang melibatkan kerjasama dari beberapa lembaga-lembaga ini? Oh baik, tentu saja. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan infrastruktur di Afrika
seperti pembangunan jalan raya lintas negara. Dalam proyek seperti ini, Bank Dunia menyediakan dana utama, sementara IMF memberikan bantuan teknis terkait manajemen keuangan, dan ADB itu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas lokal. Waduh, sekarang kita masuk ke topik yang agak panas nih ya. Kayak sekarang nih, sore-sore panas banget ya Bu ya. Apa aja sih konflik yang sering terjadi di antara lembaga-lembaga ini? Oh, baik-baik. Konflik yang sering muncul itu karena perbedaan mandat dan pendekatan. IMF contohnya fokus pada stabilitas makroekonomi dan sering memberikan syarat ketat untuk pinjaman. Sementara Bank Dunia lebih fokus pada pembangunan jangka panjang dan lebih fleksibel dalam pendekatannya. Konflik kepentingan ini bisa muncul ketika lembaga-lembaga tersebut bekerja di wilayah yang sama dengan agenda yang berbeda. Oke, baik Ibu. Kemudian bagaimana dengan contoh konflik tertentu begitu yang pernah terjadi? Boleh tolong diceritakan mungkin Ibu salah satunya kepada kami? Oh, baik. Salah satu contohnya adalah krisis di Yunani, yaitu krisis utang Eropa. IMF dan Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat-syarat bailout. IMF menginginkan reformasi ekonomi yang lebih ketat, sementara Uni Eropa lebih fokus ekonomi yang lebih fokus pada stabilitas regional. Perbedaan ini memperlambat proses bantuan dan menambah ketidakpastian di pasar. Oke, jadi bagaimana sih menurut Ibu dampak terhadap negara-negara yang menerima bantuan tersebut? Dampaknya yaitu ketika ada perbedaan kebijakan atau syarat yang saling bertentangan, negara penerima bisa kebingungan atau bahkan kesulitan memenuhi semua syarat tersebut. Hal ini bisa memperlambat proses pemulihan ekonomi mereka dan membuat kondisi ekonomi semakin tidak stabil. Oke, baik. Mungkin kemudian kami akan beralih ke topik yang terakhir begitu ya mengenai Baik. pembahasan podcast pada kali ini. Mungkin dari saya ingin bertanya, lalu apa gitu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi konflik yang tadi dicontohkan begitu ya dan meningkatkan kerjasama antar lembaga-lembaga keuangan internasional ini? Oh, baik. Solusinya yaitu peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting. Mereka perlu lebih sering untuk duduk bersama, menyamakan visi dan misi dalam membantu negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan independen juga harus membantu mengurangi konflik. Oke, jadi apakah ada langkah konkret yang sudah dilakukan untuk mencapai hal ini? Ada, iya. Salah satunya adalah pembentukan forum-forum multilateral di mana para pemimpin lembaga-lembaga ini itu bisa bertemu secara rutin untuk berdiskusi dan berkoordinasi. Contohnya G20 itu sering menjadi tempat bagi IMF, Bank Dunia, dan lembaga lainnya untuk berbagi pandangan dan strategi. Oh begitu ya Ibu, berarti melalui contohnya G20 tadi, masa depan kerjasama antar lembaga-lembaga keuangan internasional ini tuh masih sangat penting begitu ya Ibu? Iya, betul. Dan juga selain penting memiliki banyak ruang gitu untuk perbaikan gitu Iya, tentu saja kerjasama yang lebih baik akan membawa manfaat yang lebih besar bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi global. Dengan tantangan global yang semakin kompleks saat sekarang, seperti perubahan iklim dan pandemi, kerjasama ini akan menjadi semakin krusial. Waduh, nggak kerasa ya Kak, ini tuh udah pertanyaan terakhir. Bener Itu banget. sangat berharga dan bermanfaat ini. Iya. Kami jadi lebih paham nih ya mengenai dinamika kerjasama dan konflik antar lembaga keuangan internasional. Betul Kak? Bener banget.